Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Allah memberi perintah kepada semua malaikat dan makhluk lain untuk bersujud kepada Nabi Adam. Saat semua malaikat bersujud, iblis dari bangsa jin menolak untuk bersujud. Iblis menolak bersujud karena merasa lebih baik dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Lalu Allah mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Ketika Nabi Adam kesepian, dan Allah pun menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk menemani Nabi Adam. Adam bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika, ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan, maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tidak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah khuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu yang tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itu iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus, dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah khuldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Adam dan Hawa sangat menyesal. Adam dan Hawa bertaubat.
Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima, keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Demikian Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun.